ada yang banyak masih ketinggalan, masih di luar ini. Ya, halo, apa sudah pada nampak PPT saya? Heat loss in steam pipe or heated air from air heater. Sudah ya? Sudah, Prof. Oke, terima kasih. Kita mulai kuliah pada pagi hari ini, yaitu sebetulnya kuliah yang tidak nyaman. Biasanya Sabtu kita bersama keluarga ke mall, kita harus kuliah ya, karena bapak-bapak semuanya pada kerja, jadi ya inilah gimana lagi, ya kita sesuaikan saja. Terus terang kita lanjutkan terus karena sebetulnya hari ini ETS, namun saya pikir-pikir ya kemarin nerangkannya terlalu cepat, mungkin hasilnya kurang begitu bagus. Ya sudahlah, kita terangkan lagi mengenai heat loss in steam pipe atau heated air from air heater. Jadi kan saudara-saudara di lapangan, di pembangkit, itu kan heat loss-nya itu di steam pipe. Steam pipe itu artinya bahwa dari boiler, saudara alirkan menuju ke turbin. Setelah dari turbin keluar, saudara panasi lagi, mengalir lewat pipa, saudara panasi lagi ke reheater. Dari reheater kemudian diekspansikan ke dalam turbin, apakah itu low pressure atau medium pressure atau intermediate pressure, terus saudara alirkan lagi ke HPH, yaitu nah, dari situ kan banyak sekali pipa-pipa yang saudara isolasi. Atau juga mengenai udara. Udara yang saudara panaskan. Saudara sudah pada panaskan dari air heater, yaitu menuju ke menuju ke dua air heater, yaitu ke PA atau SA gitu. Nah, semuanya kan setelah saudara menangkap panas, berarti kan panasnya itu supaya tidak losses, mestinya ya pipa-pipanya saudara isolasi. Nah, sekarang bagaimana menghitung heat loss dari heat loss yang melalui pipa-pipa tersebut ya. Nah, ini saya kira Anda semuanya sudah sangat familiar sekali, yaitu mengenai diagram ini, tapi ya mungkin ada yang bukan dari pembangkit, sudah agak lupa, ya kita ulangi lagi sebentar. Ya, ini kan ini adalah turbin, jadi dari superheater ini, ya kan, terus mengalir lewat sini, ya ini kan pipa semua, terus lewat ke sini, terus masuk ke turbin, ya kan, masuk ke high pressure turbin. Setelah dari high pressure turbin keluar, saudara panasi lagi, di reheat, terus sampai ke sini, ya balik lagi ke sini, terus masuk ke intermediate atau RH turbin atau intermediate pressure turbin dan seterusnya ya. Jadi kan pipa-pipanya ini cukup panjang ya, katakanlah ada 50 meter atau 60 meter,
berarti kan heat loss-nya sudah banyak sekali. Oke, ini mengenai steamnya. Kalau mengenai dari udara yang saudara panasi, keluar dari cerobong, ya, keluar dari boiler, kita masukkan ke di sini ke air preheater, ya, air preheater. Kemudian saudara masukkan ke secondary air heater atau ke primary air heater. Udara tadi masuk, ya, udara tadi masuk dari sini, ya, masuk dari sini, terus dipanasi oleh panas yang ini keluar mau masuk ke itu apa itu, ya saya kasih kurang kecil tulisannya, masuk ke sebelum masuk ke electrostatic precipitator, ya, kan udaranya panas. Saudara, ini adalah heat exchanger, alat penukar panas, udaranya dipanasi, masuk ke mill, terus masuk ke primary air. Yang di sini tadi udaranya dipanasi oleh secondary air preheater atau secondary air heater, masuk ke sini menjadi SA, secondary air heater. Nah, ini semuanya kan saudara isolasi. Ya, kalau tidak diisolasi otomatis rugi-rugi panasnya akan besar. Pertanyaannya sekarang bagaimana cara menghitung kita heat loss yang terjadi di pipa steam maupun pipa air heater. Ya, dari pipa ya air heater. Oke. Saya kira ini sebagai pengantarnya. Nah, kalau kita lihat, berarti kita akan mempelajari yaitu perpindahan panas yang terjadi di steam pipe. Ya, perpindahan panasnya yaitu pertama untuk menganalisa itu kita harus tahu tahanan termal. Di sini adalah tahanan termal pada radial sistem cylindrical koordinat. Jadi artinya kita akan menganalisa perpindahan panas pada pipa ini, ya. Artinya katakanlah yang putih ini adalah uap. Uap, katakanlah temperaturnya terserah apakah 500 derajat. Sorry, mungkin dia tidak 500, katakanlah sudah dipakai dari turbin 300 atau 400 derajat Celcius, masuk ke pipa sini. Di luar udaranya kan dingin, otomatis panas itu berpindah dari temperatur tinggi ke temperatur yang rendah. Berarti panasnya berpindah dari uap menuju ke udara sekeliling. Dengan cara apa? Pertama di sini uap menuju ke permukaan dalam sini dulu, permukaan dalam pipa. Karena di sini permukaan dalam pipa uapnya mengalir, berarti itu adalah terjadi secara perpindahan panas konveksi. Setelah panasnya sudah sampai di permukaan pipa, sudah pindah ke permukaan dalam pipa, makanya dia merambat keluar, melewati material pipa ini. Melewati material pipa ini berarti melalui secara konduksi. Sekarang panasnya sudah sampai di permukaan luar ini, kemudian mau mengalir ke udara dingin di sekitarnya. Karena udara dingin di sekitarnya itu adalah fluida, termasuk fluida, artinya, maka dia berpindah secara konveksi. Jadi kalau saya gambarkan tahanan termalnya jadi ini tadi pindah secara konveksi dari uap menuju ke permukaan dalam pipa. Jadi, ini adalah berarti konveksi dari uap menuju permukaan dalam pipa. Kemudian setelah itu dia konduksi dari sini, dari permukaan pipa dalam ke permukaan pipa luar. Ini adalah konduksi. Ya. Kemudian dari situ ada perpindahan panas lagi, ada tahanan termal panas dari permukaan luar pipa menuju ke udara di sekelilingnya, yaitu secara konveksi, ya. Nah, tahanan termalnya bagaimana? Tahanan termalnya itu adalah, kalau di sini saya sebut R1, itu tahanan termal 1 secara konveksi ini tadi adalah sama dengan 1 per H 1 kalikan 2 pi RL. R1 itu jari-jarinya sini.
ya. Nah, H1 itu adalah koefisien perpindahan panas konveksi antara uap dengan permukaan dalam pipa. R1, jari-jari R1, L itu adalah panjangnya pipa ini. Ya. Terus perpindahan panas konduksi. Konduksi itu tahanan termalnya seperti ini, yaitu ln R2 dibagi R1. R2 itu adalah jari-jari luar pipa, R1 adalah jari-jari dalam pipa, R2 per R1. Dibagi 2pi KL, K-nya itu adalah konduktivitas material pipa, K-nya itu adalah konduktivitas material pipa. L adalah panjang, kemudian tahanan termal dari permukaan luar pipa menuju ke udara sekeliling itu adalah R3. R3 sama dengan H2 dikalikan 2pi R2 kalikan L. H2 di sini adalah koefisien perpindahan panas konveksi antara permukaan luar pipa terhadap udara dingin yang ada di sekitarnya. Kalau begitu R totalnya bagaimana? Nah, ini seperti tahanan termal listrik. Ini kan tahanannya seri dan Q-nya keluar lewat sini, terus nanti keluar ke sana. Berarti kan kalau kita lihat aliran listrik, mungkin akan lebih familiar terhadap aliran listrik daripada perpindahan panas. Ini sama, hukumnya sama dengan tahanan seri. Kalau tahanan seri berarti R totalnya, tahanan termal totalnya ya sama dengan R total sama dengan RT, singkatan dari R total sama dengan jumlah R1 ditambah R2 ditambah R3. Jadi R1 ditambah R2 ditambah R3. Biasanya orang kalau sudah sampai banyak seperti ini, nanti juga ada koefisien perpindahan panas total. Kalau ini tahanan total, koefisien perpindahan panas total itu biasanya U, ya. U itu adalah total heat transfer coefficient, yaitu total ini kalau U. UA ya itu ya sama dengan U1 kalikan A1. Kalau ini tadi ya mestinya U3 ada kalikan A3, di mana U itu sama dengan 1/1, yaitu 1/2 R total. R totalnya tadi adalah ini. Oke, jelas? Mungkin ada yang mau tanya. Kalau nggak jelas, tolong langsung di stop aja saya, ya. Mungkin ada yang di luar ruangan belum masuk, tolong saya diinfokan. Kadang-kadang saya menjelaskan dan tidak melihat tanda-tanda kalau ada mahasiswa yang belum masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, sebagai contohnya ini ya, ini adalah contohnya bahwa diketahui tebal daripada pipa baja, ya, tebalnya diketahui, dan inner dan outer fluida temperatur luar dan temperatur dalam diketahui. Sekarang hitung yaitu berapa penambahan panas yang terjadi melalui pipa ini, dan kedua adalah efek penambahan 10 mm dari ketebalan layer, jadi ditambahi isolasi, ya. Jadi misalkan begini nih soalnya, ini diketahui itu langsung Anda suruh melihat ke gambar. Gambar ini adalah gambar pipa mempunyai jari-jarinya yaitu R1 itu dari sampai ke permukaan dalam pipa. R1-nya adalah 18 mm.
R2 itu sampai ke permukaan luar pipa. R2 itu 20 mm. Kemudian pipa ini saya bungkus dengan isolasi dengan jari-jarinya 30 mm. Oke. Terus pipa ini saya aliri fluida. Fluidanya dingin, katakanlah ini adalah air dingin, ya, air dingin yang saudara gunakan untuk mendinginkan ruangan, yaitu air AC itu, ya. Air dingin yaitu 6 derajat Celcius, dan koefisien perpindahan panas konveksi antara permukaan pipa dalam dengan air dingin tadi adalah 400 watt per meter kuadrat Kelvin. Oke. Di samping itu, nah ini tadi isolasinya mempunyai konduktivitas, yaitu konduktivitasnya adalah 0,05 watt per meter Kelvin. Terus di luar pipa tadi, yaitu misalkan saudara mengalirkan udara dingin, fluida dingin, air dingin, udara di sekeliling pipa itu adalah 23 derajat Celcius, dan koefisien perpindahan panas konveksi antara permukaan pipa luar terhadap udara yaitu H0 sama dengan 6 watt per meter persegi Kelvin. Nah, kalau kita gambarkan, ini saya dulu. Nah, kalau saya gambarkan tahanan termal, panas itu kan berpindah dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Temperatur luarnya 23 derajat Celcius, temperatur dalamnya 6 derajat Celcius. Berarti panasnya kan dari sini. Ini lewat luar, berarti dia mempunyai tahanan konveksi. Ya, perpindahan panas dari udara menuju ke permukaan luar. Setelah masuk kena ke permukaan luar, masuk ke dalam, yaitu cara konduksi, yaitu ini adalah tahanan termal konduksi pada isolasi. Setelah masuk sampai ke isolasinya sudah selesai, dia nembus lagi ke dalam lewat material pipanya. Berarti ini adalah tahanan termal konduksi pada pipa. Kemudian setelah sampai di permukaan dalam pipa, panasnya pindah menuju ke air dingin tadi. Karena airnya itu bergerak, berarti ini adalah perpindahan panas secara konveksi antara permukaan dalam pipa terhadap air. Nah, begitu. Nah, dari situ maka kita kerjakannya untuk mengetahui konduktivitasnya baja ini tadi, saudara disuruh melihat di tabel, ya. Di tabel nanti saudara akan temukan bahwa konduktivitas baja itu adalah 14,4 watt per meter Kelvin. Nah, tadi kan tahanan termal tadi rumusnya kan begini. Ini rumusnya kan sama dengan L, ya kan? L-nya itu kalau saya pindah ke kiri, berarti kan itu dibagi L. Kalau dibagi L, itu berarti, dikalikan L, itu menjadi tahanan termal per satuan panjang. Ya. Kalau tidak ada L-nya ini, L-nya dipindah ke kiri, L-nya ini saya pindah ke kiri, L-nya saya pindah ke kiri, itu semuanya menjadi tahanan termal per satuan panjang. Notasinya adalah R pakai aksen di atas. R aksen di atas itu artinya tahanan termal per satuan panjang. Ya, tahanan termal tadi satuannya apa? Tahanan termal tadi, ini tadi satuannya adalah watt per Kelvin. Kalau persatuan panjang nanti ya berarti watt per Kelvin meter, ya. Jadi ini nanti, nah jadi ini
Kalau begitu kan tahanan termalnya kan ini hubungannya seri, ya berarti R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4. R1 tadi apa? Berarti R konveksi. Ini R konveksi. Oke, ini dimulai dari I. Oke, R konveksi. Terus ditambah R konduksi pada pipa. Ditambah R konduksi, ya, R konduksi, R konveksi. Oh, ini kalau pipanya tidak diisolasi ini, ya. Kalau pipanya tidak diisolasi, berarti kan ininya hilang. Kalau pipanya tidak diisolasi, ini yang hilang, ya. Ini R-nya sama dengan 0, itu kalau pipanya tidak diisolasi. Jadi ini adalah without di insulation. Jadi ini adalah kalau pipanya tidak diisolasi, maka tahanan termanya pipanya tidak diisolasi kan berarti ininya yang 0. Berarti tahanan termanya cuma 3, 1, 2, dan 3. Berarti ini R konveksi. R konveksi tadi rumusnya apa? R konveksi tadi rumusnya ini, ya, H1 kalikan 2 PR1 kalikan L, ya, oke. Nih. Terus konduksi, R konduksi rumusnya apa? Rumusnya adalah R ln R2 per R1 dibagi 2 pi K. Konduksi di mana? Konduksi di baja. Berarti ini adalah per 2 pi K baja. L-nya sudah dibawa ke sini tadi, ya, jadi nggak ada L. Terus konveksi. Konveksi rumusnya apa? Rumusnya sama dengan 1/2 pi R2 kalikan H0. H0-nya tadi semuanya sudah diketahui, 2 pi. Terus ini tadi R1-nya, RI-nya 18 mm, saya jadikan meter, berarti 0,018 meter. Terus konveksinya diketahui di sini 400, masukkanlah ke sini 400. Jadi ini sudah, tadi rumusnya konduksi adalah ln R2 per R1. R2 adalah ini 20, R1 18, 20 dibagi 18. Dikalikan 2 pi K isolasi, 2 pi K, ini adalah K-nya isolasi, K isolasinya ini. Ya, sorry, K bajanya ini karena konduksi di itu ketemunya di sini. Terus dibagi 1/2 pi R2 H0. R2-nya adalah 20, berarti 0,02 dikalikan H-nya ini adalah 6, masukkan ke sini, ketemunya ini. Jadi kalau di sini saudara masukkan, berarti ini adalah ini, yang kedua adalah ini, yang kedua tadi ini, ketemunya ini, yang ketiga ketemunya ini adalah ini. Kalau saya total, berarti R tahanan termal total persatuan panjang itu adalah 1,35 meter watt meter Kelvin kali dibagi watt. Nah, rumusnya kan berarti panasnya ini berapa? Ya panasnya ya sama dengan kayak listrik itu. Beda potensial dari sini sampai sini berapa? Kalau listrik itu beda potensial, tapi kalau perpindahan panas itu beda temperatur. Karena pendorong panas itu berpindah, artinya potensial transfer untuk perpindahan panas itu adalah perbedaan temperatur. Tahanannya yang dipakai dari mana? Tadi tahanannya yang dipakai tadi dari tidak ada isolasi, dari sini ada 3 ini tadi. Ya berarti ya dibagi ini. Berarti Q sama dengan theta temperatur outside dikurangi temperatur inside dibagi R total. Temperatur outside berapa?
23. Masukkan ke sini 23. Temperatur inside berapa? Temperatur inside 6, berarti saudara masukkan ke sini 6. Tahanan totalnya tadi berapa? Tahanan totalnya tadi sudah saya hitung, ketemunya ini, masukkan ke sini, berarti saya hitung persatuan panjangnya, jadi geliangan panas atau penambahan panas persatuan panjang itu adalah 12,6 watt per meter. Tinggal ngitung nanti panjangnya berapa. Panjangnya ini adalah katakanlah panjangnya 10 meter atau panjangnya 50 meter, ya tinggal ngalikan panjang 50 meter. Mungkin dari sini ada yang mau tanya. Oke, berarti ini cara menghitung tahanan thermal, basic cara menghitung tahanan thermal. Sekarang, oke, monggo. Yang Prof tadi itu 280 Kelvin itu dari mana ya, Prof? Mana? Yang ini properties itu ya 280. Ya, ini harus dihitung pada temperatur rata-rata. Temperatur rata-rata itu temperatur antara fluida inside dan fluida outside, ya kan? Ini ditambah ini, ya kan, menjadi 20 katakanlah 29, ya kan? 29 dibagi 2, kan rata-ratanya kan antara 29 dibagi 2, 29 dibagi 2 katakanlah 15 misalkan begitu, ya kan? Ya. Nah, 15 ditambah 273 kan Kelvin satuannya, karena di tabel itu adanya Kelvin. Ditambah 273 berarti tinggal 288 atau oke lah 280 juga boleh gitu. Jadi ini hitungannya itu temperatur rata-rata. Ngerti sudah? Ya, baik, Prof. Terima kasih, Prof. Jadi ini karena di tabel tidak ada yang pas seperti itu. Yo, yang dekat itu di sini misalkan gitu. Kan ini tadi kan 2, ini kan ini ditambah ini kan 14 ya. Anunya 29 dibagi 2 14 setengah. 14 setengah 14 setengah ditambah 273 menjadi 287 setengah. 287 setengah di tabel tidak ada. Oh, yang dekat adalah di 280. Ya sudah, ini yang diambil gitu. Jelas ya? Jelas, Prof. Oke, masih. Nah, gitu aja ya. Artinya Bapak-bapak itu semuanya belajar. Mungkin ya dulu di S1 sudah dapat, mungkin dulu belum bisa, sekarang lupa, ya nggak masalah. Kan diperbarui, ya. Oke. Atau mungkin dulu sudah bisa, sekarang lupa, juga nggak masalah. Sudah jarang menghitung begini. Pertanyaannya kalau di kantor itu batu baranya sudah datang atau belum, telat atau tidak, siapa yang mengecek ke sana, kan sudah begitu. Jadi kalau begini ya lupa ya wajar gitu. Oke. Tagihannya batu bara kok belum masuk, kan mesti gitu. Pipanya di sana pecah, gimana? Sudah hubungi belum? Prakteknya kan begitu yang diurusi. Oke, jadi ini hanya untuk meningkatkan pengetahuan lagi, pengetahuannya digali lagi. Oke, ini kalau pipanya tadi telanjang, artinya pipanya itu tidak diisolasi. Nah, pertanyaannya tadi kalau pipanya diisolasi, ini kan? Kalau sekarang pipanya diisolasi ditambah isolasinya itu 10 mili tebalnya. Nah, 10 mili tebalnya berarti kan ini R-nya ditambah 10 mili ya berarti menjadi R3-nya menjadi 30 kan begitu. Nah, kalau begitu R konduksi ini ada, berarti nanti ada 4 kan begitu. Nah, saya hitung dulu. Kalau R isolasi ini tadi ya, R isolasinya sekarang kan menjadi kan ini sekarang ditambah ini, tambah R1 tambah isolasi. Itu tadi R konduksi dari isolasi ini. Okay. Nah, kalau ditambah R, jadi R1 tambah R2 tambah R3 ditambah R4. Jadi totalnya, nah
Kalau ini semuanya sama, yang belum dihitung kan R isolasi, R konduksi dari isolasi. R konduksi dari isolasi rumusnya apa? Ln R3 per R2 dibagi 2πK isolasi. Ln di sini ini tidak usah dijadikan meter ya. Kalau yang diketahui mili ya mili, soalnya toh di atas mili, di bawah juga mili. Kalau saudara jadikan meter, ya di bawah jadikan meter, toh sama saja. Berarti ya langsung aja ini mili, toh dibagi mili. Milinya habis. Berarti 30 dibagi 20. Tebalnya isolasi ini ditambah 2pi, ditambah tebalnya isolasi. Ini ditambah isolasi, konduktivitas isolasi. Konduktivitas isolasi diketahui 0,05 watt per meter, berarti tambah ini ya. Jadi R-nya tadi berarti kalau R konveksinya saya kira ini karena berubah R3-nya. R3-nya berubah, berarti ini berubah menjadi seper R konveksinya berubah karena R3-nya kan berubah menjadi sekian. Jadi tahanannya sekarang menjadi tahanan totalnya setelah ada 4 tahanan tadi menjadi 2,20. Tadinya kalau nggak ada isolasi berapa? Tadinya kalau tidak ada isolasi cuma 1,35. Sekarang kalau ada tambah isolasi menjadi 2. Nah, berarti kan makin tebal, makin tahanannya makin besar. Kalau tahanannya makin besar, berarti perpindahan panasnya karena arusnya menjadi makin kecil, yang bisa mengalir arusnya itu sama dengan panas. Panasnya kan menjadi kecil, rumusnya sama, T out min T in dibagi R total. Ini tadi adalah itu tadi 23 dikurangi 6 menjadi 17. Ini sekarang dimasukkan ke sini dibagi 2,20. Jadi tinggal 7. Nah, benar kan? Kalau pipanya itu telanjang, kerugian panas persatuan panjangnya 12,6. Tapi kalau pipanya itu saya isolasi, menjadi ruginya cuma 7. Nah, karena itu mengapa pipa-pipa uap itu diisolasi. Nah, oke. Jelas ya? Gimana? Bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Ya, ya, monggo ya. Kalau saya tanya, tolong terserah 1 atau 2 orang jawab ya gitu. Soalnya saya tuh khawatir jangan-jangan ini internetnya putus. internetnya putus, saya lah ngomong di depan komputer kayak orang gila nanti. Aman bro. Aman ya, aman. Soalnya kadang-kadang pada lihat di WA, tahu-tahu ditanya, oh Pak, internetnya putus. Ya, tahu-tahu kita nggak baca di WA. Oke, next kita lanjutkan ya. Aman terus. Nah, sekarang ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini misalkan ini ada radiasi kan pada dasarnya itu bahwa semua material yang bertemperatur itu pasti memancarkan radiasi. Nah, sekarang kalau ini diketahui misalkan pipa di luar tadi kita mempunyai radiasi, yaitu terus radiasinya ke dalam ke sini, ya ke dalam. Radiasinya keluar. Ya, misalkan ini diketahui yaitu bahwa pipanya juga punya emisivitas. Nah, oleh karena itu, kenapa pipa-pipa di perusahaan atau pipa-pipa uap Anda itu dibuat claddingnya, pembungkus paling luar itu adalah boleh dikatakan kayak aluminium, seperti kayak aluminium, boleh katakan ada yang aluminium foil, ada yang
apa itu baja mengkilat itu apa namanya, aluminium galvanized, ya. Nah jadi ya, jadi ini supaya emisivitas radiasinya kecil. Kalau emisivitas radiasinya kecil, berarti kehilangan panasnya mengecil. Jadi kalau ini kita gambarkan dulu, panasnya itu berpindah bagaimana? Berpindahnya dari sini ke permukaan dalam pipa secara konveksi. Kemudian konduksi melalui pipa. Sampai di luar sini ada yang panasnya hilang secara konveksi, dan ada panasnya yang hilang secara radiasi. Kalau yang ini tadi, radiasinya diabaikan ini tadi. Ya, sekarang misalkan soalnya ditambah adanya radiasi, karena di sini ada emisivitas. Nah, kalau kita lihat gambaran tahanan termanya kan begini. Ya, ini adalah pertama itu tadi adalah karena sudah diketahui di sini di sininya sudah tahu temperatur uapnya, temperatur permukaan saya sudah steam pipe sekian ini sekian ini, oke. Berarti ini adalah tahanan TI ke sini, yaitu secara konduksi, karena sudah diketahui temperatur dalamnya, ini sudah diketahui ya. Tapi sekian ini temperatur steamnya adalah ini diketahui ya, jadi dianggap ini adalah sebagai temperatur. Nah, temperatur permukaan dalam berarti kan panasnya ini adalah emissivity. Berarti kan panasnya setelah sampai di permukaan ini kan panasnya hilang lewat dua cara, yaitu pertama lewat konveksi ke udara sekeliling, yang kedua yaitu secara radiasi ke sekeliling di sini. Nah, kalau saya gambarkan cara tahanan termal, ini jadi adalah konduksi. Jadi permukaan dalam pipanya ini sudah tahu temperaturnya, berarti dia sudah langsung konduksi. Konduksi sampai permukaan luar, kemudian panasnya berpindah secara konveksi dan radiasi. Konveksi dan radiasi. Nah, seperti itu. Ya, berarti kalau begitu yang ini adalah persamaannya radiasi, ya, yaitu adalah pi kali ke epsilon dikalikan pi kalikan d kalikan sigma kalikan ts pangkat 4 min t sur pangkat 4. Ini yang konveksi. Ya, ini yang konveksi. Ya, sekarang karena yang ini sudah tahu temperatur permukaannya itu sama dengan temperatur uapnya. Temperatur uapnya adalah 486 Kelvin. Temperatur sekeliling, surroundingnya tadi adalah T sekeliling di sini adalah sama dengan 25. Tapi saudara jadikan Kelvin dulu. 25 ditambah 273 menjadi 298. Jadi ini adalah menjadi ditambah T 298 ya. Ini 298 pangkat 4, ini pangkat 4. Yang ini tadi 5,67 kali 10 pangkat 8 itu adalah ini adalah sigmanya ini ya, konstanta statement Boltzmann ya, sekian. Nah, oke, diameternya tadi 0,2 meter, D-nya 0,2 meter, masukkan ke sini, masukkan ke sini, masukkan ke sini, masukkan ke sini. Jadi berarti ini adalah secara radiasinya itu adalah 1365 hilang secara radiasi, ini hilang secara konveksi 2362 ya. Totalnya menjadi 3.727 watt per meter per meter, karena ini persatuan panjang. Oke.
Saya lanjutkan itu. Nah, ini kalau semuanya tadi, ini Anda disuruh menghitung temperatur di luarnya berapa, itu cara ngitungnya seperti ini, saya kira begitu ya. Oke, sekarang ini pipa saudara. Nah, pipa saudara ini kenyataannya itu kan saudara taruh di luar pipa uapnya. Kalau pipa uapnya ditaruh di luar, itu kemungkinan kena tiupan angin. Ya katakanlah ini pipa uap, ya, pipa uap ketiup oleh angin melintang ke sana. Nah, berarti kan di sini ada koefisien perpindahan panasnya kan, koefisien perpindahan panas konveksi. Cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya berapa besarnya koefisien perpindahan panas konveksi di sini antara pipa dengan angin yang bergerak di sekitar pipa itu tadi. Nah, cara menghitungnya yaitu pakai bilangan Reynolds number, yaitu kalau Reynolds number itu RED singkatannya Reynolds number. Rumusnya Reynolds number apa? Rumusnya sama dengan Rho dikalikan V dikalikan D dibagi mu. Rho-nya apa? Rho-nya itu adalah massa jenis udara yang melewati di sini, massa jenis udara. Satuannya ya massa jenis kilogram per meter kubik. V-nya apa? V-nya yaitu kecepatan ini, kecepatan angin yang melintang di atas pipa tadi berapa? Katakanlah kecepatannya 30 meter per jam, ya 30 meter per jam, saudara jadikan meter per detik. Jadi ini adalah kecepatan dalam satuan meter per detik. D-nya apa? D-nya adalah diameternya ini, diameter pipa. Itu diameter pipa luar atau diameter pipa dalam. Nah, anginnya di mana? Anginnya kan di luar. Berarti ya pakai diameter luar ini. Ya, diameter luar. Terus mu itu apa? Mu itu adalah viskositas udara. Viskositas udara yang mengalir di sini berapa? Atau kekentalannya udara yang mengalir di sini adalah berapa? Ini nanti dibaca di tabel. Nah, kalau kurang dari 2 kali 10 pangkat 5 itu laminer, nanti kalau lebih besar ini adalah turbulen. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung koefisien perpindahan panas konveksi di sini antara permukaan luar pipa terhadap udara? Itu caranya begini. Nah, saudara pakai rumus itu cross flow around the cylinder. Ya, saudara pakai rumus ini boleh, sorry. Nah, pakai rumus ini boleh. Ya. Ini adalah rumusnya Churchill, agak ruwet seperti ini. Ya, di mana Nusselt number sama dengan 0,3 plus 0,62 RED pangkat setengah, itu Reynolds number pangkat setengah, dikalikan Prandtl number pangkat 1/3. Prandtl number itu adalah sifat fluida atau sifat udara. Nanti saudara bisa lihat di tabel, yaitu PR, itu Prandtl number. Dibagi 1 plus 0,4 per Prandtl number pangkat 2/3 pangkat 1/4. Dikalikan 1 plus Reynolds number dibagi 282.000 pangkat 5/8 pangkat lagi 4/5. Pakai rumus ini boleh untuk menentukan berapa koefisiennya. Nanti kan Nusselt number itu kan sama dengan HD per K. Nusselt number-nya tahu, ini nanti kan sama dengan H
D per K. Hanya berarti D-nya tahu, diameternya tadi tahu, terus konduktivitas udara tahu, berarti saya bisa menghitung H. Nah, atau saudara pakai rumusnya Hilbert ini saja, ini yang paling gampang. Rumusnya Nusselt number di sini tadi sama dengan C kalikan RED pangkat M kalikan Prandtl number pangkat sepertiga. Di mana C dan M adalah suatu konstanta yang besarnya tergantung dari Reynolds number ini. Berapa besarnya konstanta? Konstantanya ini. Kalau Reynolds number-nya antara 0,4 sampai 4, C-nya 0,980. Sudah masukkan ke sini. M-nya berapa? M-nya 0,330. Sudah masukkan ke sini. Sudah ketemu, gampang. Daripada yang ini mungkin ruwet kan begitu. Ya. Kalau misalkan Pak, saya hitung ketemu Reynolds number-nya antara harganya RE tadi, harganya RE ini, saya hitung ketemunya misalkan antara 4.000 sampai 40.000. Ya, saudara ambil C-nya adalah di sini 0,193, M-nya sama dengan 0,618. Masukkan ke sini, terus ketemulah Nusselt number. Nusselt number-nya tahu, padahal Nusselt number sama dengan HD per K. Berarti hanya kan sama dengan itu. Ya coba. Ini saya keluar dulu. Oh, nanti kalau saya keluar itu kadang-kadang susah masuknya. Oke. Nah, ini sebagai ini tadi sudah rumusnya tadi sama ya. Nah, sekarang kalau internal flow. Kalau tadi yang Prandtl itu belum di rumusnya belum ada ya, Prof. Oh, Prandtl itu nanti pakai di tabel. Ada. Prandtl itu rumusnya ada, tapi saudara biasanya nggak usah menghitung, langsung baca di tabel. Jelas? Jelas, Prof. Sama ya. ini Prof, mengenai tadi pemilihan material ya. Kalau misalkan material kita kan kalau di pipa kan pipa steam untuk uapnya itu kan kebanyakan pakai kalsium silikat itu, Prof. Untuk isolasinya. Sedangkan untuk yang di dinding itu pakai rock wool atau mineral wool ya. Itu kan itu berbeda konduktivitas termalnya ya, Prof ya. Setuju. Nah, itu kalau beda material itu yang bagus untuk menahan panas itu yang konduktivitas termalnya yang rendah atau tinggi ya, Prof? Yang rendah, kan isolasi. Isolasi itu kan harus konduktivitasnya rendah. Tadi kan rumusnya begini, ini rumusnya. Iya kan? Ini rumusnya, kan ada konduktivitas. Kalau K-nya kecil, berarti R-nya gimana? Besar atau kecil? Kalau K-nya ini kecil, kan dibagi kecil. Sesuatu dibagi kecil, berarti R-nya kan besar. Iya kan? Kalau R-nya besar, padahal kita di Q ini besarnya sama dengan delta T di sini dikurangi T di sini dibagi R. Kalau R-nya besar, berarti Q-nya kan delta T-nya anggaplah sama, R-nya itu besar, berarti Q-nya akan mengecil, kan gitu. Tadi rumusnya Q tadi besar. Nah, tadi kan rumusnya ini. Q sama dengan T out min T in dibagi R total. Iya kan? Kalau R totalnya besar, sesuatu dibagi besar menjadi kecil, kan gitu. Sesuatu dibagi besar berarti menjadi kecil. Artinya tadi benar, kalau saudara memilih harus pilihlah konduktivitasnya yang kecil gitu ya, konduktivitasnya yang kecil.
sorry. Tadi, nah ini tadi, ini konduktivitasnya yang kecil. Atau dengan kata lain misalkan gitu, tadi saudara isolasi pakai magnesium, terus saudara isolasi misalkan diisolasi pakai baja atau dikasih aluminium kan konduktivitasnya besar, berarti kalau gitu R-nya kan mengecil, sesuatu dibagi besar menjadi kecil. Kalau menjadi kecil berarti tahanan termanya kecil. Kalau tahanan termanya kecil ya boleh dikatakan Q-nya bablas kan ke sana gitu. Besar kan gitu. Jelas? Jelas, Prof. Tapi kadang kalau kayak rock wool itu kayak glass wool itu biasanya ada density itu, Prof. Jadi kayak kepadatan gitu ya, Prof. Setuju. Semakin padat itu semakin sedikit panas yang dikeluarkan gitu ya, Prof. Betul, karena K-nya semakin kecil. Oh, K-nya semakin kecil. Nanti ada tabel itu konduktivitasnya makin padat, itu biasanya K-nya makin kecil. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, oke. Ya, ini sekalian Bapak-bapak sudah berpengalaman di praktek. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau mahasiswa saya yang di S1 bayangkan pipa aja belum bisa kan begitu. Nih, apalagi bayangkan isolasi yang bermacam-macam. Silahkan kalau mau tanya. Ya. Nah, sekarang tadi kita menghitung H di sini. Kalau yang di luar tadi. Kan pipanya nanti kan, pipanya itu kan saudara taruh di luar. Kalau taruh di luar berarti kan ada angin. Berarti saya harus menentukan koefisien perbedaan panasnya di sini. Di luar itu berapa. Pipanya tadi saya aliri uap. Berarti alirannya uap mengalir ke lewat pipa sini sampai keluar ke sana. Berarti di dalamnya pipa ini kan terjadi konveksi antara uap dengan permukaan dalam pipa. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghitung berapa besarnya koefisien konveksi yang terjadi antara pipa dengan permukaan dalam pipa di sini? Yaitu misalkan tadi di sini adalah H ini. Bagaimana kita cara menentukan H1 di sini? Ya. Nah, cara menentukan kita berarti kan ini alirannya kan di dalam pipa, berarti disebut internal flow ya. Disebut internal flow berarti kita pakai rumus-rumus di internal flow ya. Rumusnya gimana? Yaitu adalah turbulent flow circular tube. Jadi ini adalah aliran turbulen pada pipa. Kita hitung dulu Reynolds number-nya berapa? Menghitung Reynolds number-nya sama rumusnya tadi. Reynolds number sama dengan rho VD dibagi mu. Ini Reynolds number. Tapi Reynolds number yang mengalir di dalam pipa. Ya, oke. Jadi kalau begitu ini adalah RED. Ini adalah Prandtl number. Kalau rumusnya turbulen, saudara pakai rumus ini aja. Ini yang paling gampang. Ini adalah ini yang biasanya di perusahaan atau di industri kan penelitiannya tidak butuh tinggi-tinggi amat gitu ya. Jadi pakai rumus ini yang banyak sekali digunakan di buku-buku textbook yang industri itu biasanya pakai ini ya, karena rumusnya simpel sekali. Nussel number-nya sama dengan 0,023 kalikan Reynolds number pangkat 4/5 dikalikan Prandtl number pangkat N, di mana N-nya itu saudara 0,4 apabila TS-nya lebih besar daripada T fluidanya. Berarti ini mengalami pemanasan. Sekarang kalau ini adalah saudara pilih 0,3, N-nya tadi, N-nya ini 0,3,
itu apabila TS-nya lebih kecil daripada T fluidanya. Berarti ini TS lebih kecil itu kan pendinginan, ya. Artinya gini, kan di sini ini kan TS. TS itu adalah temperatur permukaan dalam pipa di sini. T fluidanya, TM tadi T fluida, katakanlah T uap atau T fluida yang mengalir ke sini. Kalau T fluidanya itu lebih kecil daripada TS, berarti kan panasnya ke fluida sini, berarti pipanya akan mengalami pendinginan. Tetapi kalau di sini uap, artinya T uapnya lebih besar daripada T pipa, T permukaan pipa ini. Kalau T uap lebih besar daripada T permukaan pipa, berarti pipanya dipanasi. Berarti pemanasan. Jadi kalau begitu, kalau pemanasan itu heating ini. Jadi kalau uap, TS-nya, ini yang dilihat pipanya. Kalau, ya benar. Kalau TS-nya itu lebih besar, itu kan pemanasan. Tapi kalau TS-nya lebih dingin, TS-nya itu lebih kecil, itu berarti fluidanya mengalami pendinginan. Ya, fluidanya mengalami pendinginan. Ya. Jadi kalau uap, nanti saudara pakai N-nya ini. N-nya sama dengan 0,3. Kan pendinginan fluidanya. Ya. Artinya begini, saya ulangi lagi. Nah, kalau uapnya itu di sini, temperaturnya lebih tinggi dari temperatur permukaan pipa, kan mesti. Berarti uapnya kan mengalami pendinginan. Ya, fluidanya mengalami pendinginan. Maka saudara pakai N-nya tadi adalah 0,3. Sudah, pakailah ini. Oke. Kalau ini memang agak lebih sukar sedikit, ya, tapi ya pakai yang ini saja. Oke, sebagai contoh soal, ya, contoh soal begini. Misalkan di sini diketahui, ya, ini diketahui bahwa di sini diketahui bahwa pipa yang tebal dan aku matanya saya bacanya harus dekat ke laptop karena mata saya sudah agak rusak. Jadi di sini adalah sebuah pipa thick wall pipe, jadi pipa yang tebal, mempunyai konduktivitas 60 watt per meter Kelvin. Dilalukan air panas dengan Reynolds number yang ada di dalamnya itu adalah 20.000, ya. Dan temperatur rata-rata air tadi adalah 60. Dan di luar itu adalah pendinginan, didinginkan dengan udara yang melintasi permukaan pipa ini dengan kecepatan 20 meter per sekon dan temperatur udaranya 25 derajat Celcius. Jadi saya mempunyai pipa diameter luarnya 2,5 mm. Terus diameter dalamnya 2 meter. Pipa ini saya aliri air hangat. Air hangat yaitu dengan bilangan Reynolds-nya 20.000. Pipa ini berada di luar, ditiup oleh angin. Udaranya, angin tadi, temperaturnya 25 derajat Celcius dan kecepatannya 20 meter per detik. Nah, terus temperatur rata-rata airnya tadi adalah 80 derajat
Celsius. Kemudian saudara hitung yaitu heat transfer rate per satuan panjang pipa. Jadi berapa kehilangan panas ya dari pipa menuju ke udara per satuan panjang pipa. Oke. Berarti kita kan tahu perpindahan panasnya di sini tadi bahwa melalui 3 tahanan dari air panas menuju permukaan dalam ini berarti secara konveksi. Setelah sampai konveksi, dia panasnya menembus ke pipa di sini secara konduksi. Setelah sampai di luar, panasnya hilang secara konveksi. Berarti tahanan termal konveksi di dalam pipa, konduksi pada pipa, terus konveksi lagi di luar pipa. Makanya tahanan termalnya ini tadi. Ini adalah tahanan termal dalam pipa. Ini adalah tahanan termal konduksi. Ya, ini kan sekarang kenapa Pak itu rumusnya kok jadi D? Ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena tadi kan rumusnya tadi kan ini rumusnya. Kalau ini kan ln R2 dibagi R1. Kalau di atas saya kalikan 2, di bawah dikalikan 2, kan boleh. 2R itu kan berarti D. 2R1 berarti kan D1. 2R2 berarti D2. Ya. Jadi pakai diameter juga boleh. Nah, berarti ini tadi. Ini rumusnya yang konduksi kan pada D0 per D1. Supaya saudara tidak salah, langsung aja. D yang besar dibagi D yang kecil. Soalnya lnnya supaya lebih besar daripada 1. Kalau ln lebih kecil daripada 1 itu kan minus. Masa ada tahanan termal minus kan nggak mungkin. Berarti ini mesti D2 dibagi D1 atau D0 dibagi D1. D0 itu outside diameter dibagi inside diameter. Terus dibagi, ini adalah H0 PD. H0 itu adalah koefisien perpindahan panas yang antara pipa, permukaan pipa dengan angin tadi. Nah, sekarang kita mencari dulu yang belum diketahui, yaitu adalah yang di dalam ini. Tadi koefisien perpindahan panas antara air dengan permukaan pipa saya belum bisa menghitung. Hitungannya tadi rumusnya bahwa ini tadi kan Nusselt number, Nusselt number itu kan sama dengan Reynolds number 0,023 Reynolds number pangkat 4/5 dikalikan Prandtl number pangkat 1/3. Ya ini. Ya. Oke. Ini saya pakai eraser, spotlight. Nah, ini. Oke. Nah, terus saya temu, ini sudah saya hitung, ketemunya di situ, ya. Ketemunya HI-nya sama dengan ini. Setelah dihitung ketemu HI-nya ini. Kemudian yang di luar saya mencari koefisien perpindahan panas konveksi antara permukaan pipa dengan angin. Antara permukaan pipa dengan angin, rumusnya yaitu Reynolds number dulu. Reynolds number saya hitung dulu, yaitu kan ini adalah external flow. External flow itu artinya kita menghitung di aliran luar. Nah, rumusnya adalah VD per nu. Ini ganti ru, sebetulnya ini tadi ada rho, ini mu, nu itu adalah nu ini adalah sama dengan mu per rho di sini. Ya, ini bisa dilihat di tabel.
Kecepatannya tadi berapa? Kecepatannya ini adalah 20, saudara masukkan, ya, masukkan 20. Diameternya di sini tadi berapa? Diameternya 2,5, ini 2, 0, ini kan jadikan meter, berarti 0,025 meter, masukkan ke sini. Nu-nya ini saudara baca di tabel. Pada tabel ketemunya sini, berarti Reynolds number-nya sama dengan ini. 31.466. Rumusnya bagaimana? Rumusnya tadi aliran di luar. Aliran di luar rumusnya kan ini tadi. Nah, C kalikan R, E, D, M, pangkatkan Reynolds number. Tadi ketemunya 30 di yang outside, ketemunya 31.000, ya, 31.000. 31.000 berarti 31.000 kan di sini. Ini sorry, di sini kan. Ini antara 4.000 sampai 40.000. Berarti 31.000 kan di tengah sini. Berarti C-nya berapa? C-nya adalah C di sini sama dengan 0,193. M-nya berapa? 0,618. Saudara masukkan ke sini. Ya. Masukkan ke sini. Tabel C-nya adalah ini, M-nya ini, where N-nya ini. Oh, dia pakai rumus yang lebih teliti, ya, kita nggak usah pakai rumus. Dia pakai rumus ini, ya, dia pakai rumus ini. Turbulent flow in. Oh, dia di luar kok. Di luar mestinya. Oh, dia pakai rumus yang satunya. Ya, ini memang saya comot yang gampang-gampang saja kok, terus terang. Nah, ini saya pakai rumus itu sama dengan ini ada satu rumus yang saya hapus ini tadi, tapi saya tidak senang pakai ini, tapi saudara langsung aja pakai rumus ini tadi. Masukkan aja, ini tahu, M tahu, M-nya diambil dari sini, saudara hitung nanti ketemu, Nusselt number-nya ketemu. Nusselt number-nya ketemu, katakanlah tadi Nusselt number-nya saya hitung, ketemunya adalah ini, Nusselt number sama dengan H kalikan H, Nusselt number sama dengan ini Nusselt number kalikan K kalikan ini, ya. Oh, ini masih dihitung semuanya, jadi ketemu H0-nya sekian. Ya. H0-nya sekian, berarti ini tadi tahanan termal yang ada di dalam, tahanan termal konduksi, di sini adalah tahanan termal konveksi yang ada di luar pipa tadi. Ya, berarti kalau saudara hitung ketemunya sekian. Mungkin ada pertanyaan? Oke, sekarang saya lanjutkan. Sekarang bagaimana saya menghitung, kalau tadi kan persatuan panjang. Sekarang kalau saya menghitung seluruh pipa, seluruh panjang pipa, ini heat loss-nya berapa? Nah, contohnya saya punya pipa. Panjangnya ini L. Saya masukkan uap dari sini, temperatur uap masuk. Temperatur udara di luar di sini. Berarti kan panasnya hilang dari pipa menuju ke udara. Ya, menuju pipa. Temperatur uap keluar di sini. Katakanlah ini temperatur masuk, ini keluar dari boiler, masuk ke pipa di sini. Terus salurkan pipanya yang panjang tadi. Terus di sini temperatur keluar pipa, tapi masuk ke turbin, kan begitu. Jadi kalau saya lihat temperaturnya, katakanlah ini adalah T hot,
in, ini adalah T hot in. Di sini adalah T hot out, ini adalah T hot out. Ya, kalau saya gambarkan kan temperaturnya mesti dari panas kan dia turun karena kehilangan panas ke sini, kehilangan panas ini, kehilangan panas ini, kehilangan panas ini kan temperaturnya yaitu turun sepanjang L ini. Dia turun secara eksponensial. Tadinya T hot-nya segini, T hot out-nya di sini. Temperatur udara ya tetap saja, udara sekeliling kan karena banyak, anggaplah asumsinya konstan seperti ini. Nah, berarti temperatur di sini terhadap udara bedanya sekian, yaitu saya sebut delta T1. Terus sampai di sini, temperatur di ujung sini, terhadap udara akan tinggal kecil, katakanlah delta T0. Di mana delta T1 itu adalah T hot in sekian, dikurangi T udara sekian. Jadi delta ini, delta antara T hot in dikurangi T udara. Delta T out itu ya artinya T hot out dikurangi T udara, ketemunya sekian. Nah, berarti temperatur, perbandingan temperatur delta T out itu ini dibagi dengan delta in itu ya sama dengan, ini kan delta ini tadi, berarti adalah T hot in ini tadi dikurangi T hot out dikurangi temperatur infinity S di sini boleh, kebalik ini dikurangi ini ya boleh. Jadi nanti paling kebalik tandanya, nggak masalah. Terus ini delta T1 adalah ini. Berarti boleh dikatakan T hot in dikurangi T infinity. Sekalikan eksponensial dikalikan eksponensial minus U kalikan A total, ya ini adalah U total dikalikan A total dibagi M dot CP. M dot itu apa? M dot itu adalah besarnya aliran uap di sini. Berapa kilogram per meter, berapa kilogram per second. Ya, M ini adalah besarnya laju aliran uap dalam satuan kilogram per second. Sekalikan CP, CP-nya uap di sini berapa? Nah, oke. Nah, kalau begitu besarnya Q panas yang hilang sepanjang ini berapa? Besarnya panas yang hilang sepanjang ini dihitung bahwa Q sama dengan U total tadi, U rata-rata dikalikan A. U itu berarti adalah koefisien perpindahan panas total. U ini kebalikannya dengan R. R itu sama dengan 1/U, U ya sama dengan 1/R. Dikalikan AS, AS itu apa? AS itu adalah luas permukaan pipa. Luas permukaan pipa. Luas itu apa permukaan pipa? Luas itu ya mestinya luas permukaan atau luas selimut. Luas selimut itu ya berarti sama dengan keliling dikalikan panjang. Ya, jangan ini ya luas, tapi ini luas penampang kalau sekian ini. Kalau luas penampang ini ya sama dengan pi d kuadrat per 4. Jadi harus hati-hati. Ini luasnya itu yang dimaksud luas apa? Lah panasnya tadi kemana? Panasnya kan dari sini ke sini semuanya. Berarti ya luasnya luas selimut atau luas permukaan. Kalau luas permukaan ya sama dengan keliling P itu peripheral, keliling itu ya berarti sama dengan PD kali PD kalikan L-nya ini. Nah, berarti ini adalah PD kalikan L. Delta T LM, pengertian delta
delta TLM itu adalah delta temperatur log min, ya. Delta temperatur log min. Delta TLM apa? Delta TLM itu ya sama dengan delta T1 dikurangi dengan delta T0, jadi delta T0 dikurangi delta 1 boleh. Pokoknya kalau konsisten, kalau ini T0-nya mulai duluan, ya ini ya juga harus mulai duluan. Kalau ini T0, T delta T1 duluan, ya ini harus delta T1 duluan. Delta MTD sama dengan delta T0 dikurangi delta T1 dibagi ln delta T0 dibagi dengan delta T1. Kalau saudara mau pakai delta T1 dulu, boleh enggak Pak? Boleh. Kalau ini saudara pakai delta T1 dulu dikurangi delta T0, ya ini harus delta T1 dulu. Delta T1 dulu dibagi dengan delta T0 tadi. Ya, oke. Nah, dari sini saudara sudah menghitung berapa panas hilang total sepanjang pipa ini. Ya, kalau tadi kita menghitung hanya berapa panas yang hilang per satuan panjang. Persatuan panjang 1 meter, satuan panjang di sini. Kalau ini sudah total. Ya, ini sudah total. Nah, contohnya ini tadi, kalau itu tadi adalah ini kasus uap. Ini kasus uap. Ya. Kalau misalkan saudara kasusnya itu adalah kasus pendinginan, saudara yang saudara alirkan tadi, misalkan di sini fluida dingin, kan fluida dinginnya di sini temperatur luarnya lebih besar, contohnya itu dari AC atau air pendingin. Air pendingin saudara lewatkan ke sana, berarti kan air pendinginnya kan makin lama makin temperaturnya makin naik. Rumusnya sama, rumusnya persis sama, cuma gambarnya aja yang berbeda. Nah, ini adalah sebagai contohnya. Contohnya bahwa di sini diketahui seperti pada gambar tersebut di bawah. Jadi saya mempunyai udara. Ini katakanlah ini udara yang keluar dari preheater, ya. Udara dengan laju aliran massa 0,04 kg per second. Temperaturnya katakanlah keluar dari preheater 80 derajat Celcius, 80 atau 60? Oh, 60 derajat Celcius. Tekanannya 1 atmosfer. Saudara alirkan ke sana, misalkan mau menuju ke cold mill sebagai primary air, boleh. Misalkan ini SA sebagai secondary air, dari sini akan masuk ke ruang bakar, boleh. Temperatur di luar misalkan di Suralaya temperaturnya dingin, di sini 60, di luar katakanlah 31, tapi di soal ini misalkan temperaturnya 15 derajat Celcius. Berarti kan ini nanti kan kehilangan panas, berarti sampai keluar sana mesti sudah tidak 60 lagi, mungkin menjadi 50 atau 55, mestinya kan begitu. Ya. Cara menghitungnya gimana kehilangan panas total yang lewat di pipa ini. Oke, berarti saya harus menghitung koefisien perpindahan panas yang ada di dalam sini. Udara mengalir, berarti udaranya memindahkan panas ke permukaan dalam pipa sini. Ya, secara apa? Cara konveksi. Nah, menghitung Q konveksinya berapa? Yaitu tadi Q konveksi, kalau dihitung pakai Reynolds number, itu pakai massa itu sama dengan 4M dot. Ya, 4M dot dibagi P di mu. Ya, ini sebetulnya itu bisa diturunkan dari M itu kan laju aliran massa. Tadi kan di sini adalah VD. Rho kan sama dengan VD, jadi ini tadi
rumusnya tadi kan rho Reynolds number Reynolds number tadi kan rumusnya ini ya. Rho VD ini kan juga seperti kayak M dot. Ini kan berarti laju aliran massa dengan diameter bisa dijadikan luasan D kuadrat, nanti di bawahnya dibagi D. Berarti di sini seperti M. Ya. Ini adalah M dot dibagi itu tadi. Jadi rumus rho VD itu bisa juga dirumus kalau pakai laju aliran massa itu menjadi ini 4M dot, ini kan 4M dot dibagi Pi di mu. Berarti saya tahu Reynolds number-nya sekian. Kalau Reynolds number-nya sekian, berarti 17.965. Saya pakai rumus menghitungnya. Berarti koefisien perpindahan di dalam sini ya sama dengan K kalikan D kalikan Nusselt number. Ini Nusselt number-nya. Ya, Nusselt number-nya adalah ini tadi, aliran di dalam pipa. Aliran di dalam pipa, Nusselt number-nya kan ini, aliran dalam pipa. Ini kan Nusselt number. Ya, 4/5, karena tadi fluidanya lebih besar temperaturnya, atau temperatur fluidanya lebih besar, ya, temperatur fluidanya lebih besar berarti ini ya, temperatur fluida lebih besar daripada temperatur surface. Jadi dia mengalami pendinginan fluidanya. Nah, berarti N-nya 0,3. Tadi ini berarti ini N-nya 4. N-nya 0,4 bolehlah, 0,3 juga nggak apa-apa. Ini sama dengan ini. Ketemulah H-nya di sini. H antara uap, antara air, antara air, udara dengan permukaan dalam pipa. Ketemunya 944. Nah, kalau gitu saya menghitung sampai di sini karena ini sudah tahu temperaturnya 15 derajat. Berarti ini tadi rumusnya. Temperatur keluarnya ya sama dengan temperatur permukaan dikurangi ini semuanya. Dikalikan PdL dikalikan H dibagikan M dot, ketemunya sekian. Jadi sampai keluar temperaturnya 29,9. Jadi masuknya adalah 60, panjang pipanya adalah 10 meter, maka temperatur keluar di sini adalah 29,9. Kalau gitu berapa panas yang hilang? Panas yang hilang, rumusnya tadi pakai itu juga boleh. Panas yang hilang, saudara pakai rumus ini juga boleh. Tapi pakai rumus yang gampang juga boleh. Yang gampang itu pakai rumus termodinamika. Panas yang hilang itu ya berarti temperatur keluarnya sekian, temperatur masuknya tadi adalah sekian, massa yang masuk tadi adalah sekian, panas jenisnya sekian. Jadi ini kalau gini boleh dikatakan ini outnya kan lebih kecil daripada masuk, berarti ini nanti minus. Minus itu mengartikan panasnya keluar atau hilang sebesar 1212 watt kan gitu. Nah, ini nanti juga sama yang kemarin, nanti contohnya sama ya. Terus saudara baca sendiri hampir sama persis lah. Saya sudah kasih contoh. Nah, sekarang kalau pipanya tadi balik lagi ke semula. Pipanya di sini tadi udaranya tidak mengalir, udaranya itu diam. Ini contohnya apa? Contohnya pipanya saudara taruh di dalam gedung, ya, di dalam
gedung, misalkan di rumah turbinnya itu, ya, di rumah turbinnya itu kan tidak ada angin. Kalau tidak ada angin, berarti koefisien perpindahan panasnya di sini adalah konveksi. Konveksi bebas. Kalau konveksi bebas, yang menjadi perhitungannya itu bukan Reynolds number, tapi ditentukan oleh Rayleigh number. Ya, kalau udaranya itu tenang, berarti itu pakai Rayleigh number. Bagi contohnya ini tadi. Nah, ini adalah external free convection. Misalkan saudara mempunyai pipanya tadi, ya, saudara mempunyai pipanya tadi, di sini udaranya tenang. Kalau udaranya tenang, berarti nanti adalah external free convection. Rumus yang dipakai yaitu bahwa Nusselt number kan sama dengan HD per K kalikan C R A Rayleigh number pangkat N. Ya. Rayleigh number rumusnya ini, Rayleigh number sama dengan G gravitasi kalikan angka ekspansi dikalikan temperatur permukaan TS dikurangi temperatur udara yang ada segenya dibagi L. L itu kalau itu bukan panjang pipa, tapi ini adalah D. Ini dikalikan D diameternya ini, diameter D pangkat 3. Berarti ini kalau ini RAL itu kalau itu benda yang panjang itu RAL, tapi kalau pipa itu jadi RAD diameter. Berarti ini D pangkat 3. Pakai rumus ini aja ya. Jangan pakai rumus ini juga bisa tapi terlalu panjang. Nah, ini saudara pakai C di mana C dan N itu adalah suatu konstanta yang besarnya sangat tergantung pada RA, Rayleigh number-nya berapa. Kalau Rayleigh number-nya misalkan antara 10 pangkat 4 ya, antara 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 7, ya C-nya sama dengan 0,480, N-nya sama dengan 0,250. Masukkan ke rumus ke sini. Berarti saya sudah menghitung. Bagi contohnya ini. Misalkan saya mempunyai pipa horizontal, ya, pipa horizontal. Diameternya 12,5 mm. Dengan permukaan di luarnya, temperatur di luarnya itu adalah 240 derajat Celcius. Yang terletak di dalam ruangan, temperatur ruangannya adalah 20. Jadi ini contohnya saudara menggantung pipa uap yang ada di dalam rumah turbin, ya. Dan udaranya kan tenang. Kalau udaranya tenang, berarti konveksinya adalah konveksi natural. Rumus yang digunakan berarti pakai Reynolds number. Berarti saya menghitung bahwa saudara suruh menghitung berapa kehilangan panas per satuan panjang dari pipa ini. Ya, oke, berarti ini adalah persatuan panjang ya. Berarti kehilangan panas H kalikan B kalikan D kalikan TS min T infinity. T infinity itu adalah temperatur udara yang ada di sekeliling. TS-nya tadi di sini temperatur pipa uapnya tadi 200. Berarti kita mencari H. Bagaimana cara mencari H? Cara mencari H pakai rumus ini. Ini pakai rumus yang panjang, boleh. Artinya Anda pakai rumus ini boleh. Ya, pakai rumus yang sederhana ini boleh. Di contoh soal itu memakai rumus yang panjang ini. Ya, di contoh soal itu memakai rumus yang panjang ini, sehingga sama dengan NUD sama dengan 0,60 ditambah 0,387 RAD pangkat
per 6 kalikan dibagi bla 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 dikali pangkatkan 2. Ya, jadi ini tadi unsur number rumusnya itu saya masukkan, RAD-nya ketemunya ini ya. RAD-nya ketemunya ini, saya masukkan ke sini, masukkan ke sini, maka saya bisa menghitung berarti null number-nya tadi sama dengan 4,40. Padahal null number itu kan sama dengan null number sama dengan HD per K. Berarti kalau begitu H-nya ya sama dengan K per D kalikan null number. K-nya adalah kita tahu K udara. Nah, ini adalah K udara. D-nya diameternya pipa tadi 12 mm, berarti sama dengan 12,5 kali 10 pangkat minus 3. Null number-nya ini tadi sudah dihitung 4,40, berarti ketemulah hanya tadi adalah sekian. Berarti kehilangan panas persatuan panjang, masukkan, ketemunya sekian. Kalau ini kalau suruh menghitung radiasi. Oke, saya kira demikian. Sekarang sudah lengkap. Nah, ini adalah saya kasih tugas. Nah, aplikasi dari semuanya kuliah ini ya. Oke. Ini contoh yang nyata di Suralaya, mungkin saudara suruh menghitung. Misalkan saya mempunyai data batu bara dari sini. Jadi di sini ya, saya baca dulu. Tugas pertama dikumpulkan Jumat minggu depan, yaitu jam 23.59, yaitu email time-nya segitu, paling lambat. Saudara email ke saya, alamat email saya adalah ini, jatmikoiksani@gmail.com. Terus cara memberi nama file Anda, itu Anda save as tugas 1 AET, yaitu audit energi terpadu. Setelah itu saudara tulis NRP. Setelah itu saudara tulis nama. Ini penting sekali ya saudara, ini penting sekali. Misalkan ini tidak ada, saya akan kesulitan. Ini nama mahasiswanya ini, NRP-nya ini, namanya ini masalah tugas apa? Karena saya kan ngajarnya banyak, tidak hanya ngajar ini. Jadi nanti email saya itu penuh semuanya dari mahasiswa yang saya kasih tugas. Nah, kalau saudara ini hilang, ya saya pusing kan. Jadi ini penting. Jadi tolong cara menulis filenya seperti ini, save as ya, tugas 1 audit energi terpadu bla 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 bla. Ini persis yang soal saudara suruh menghitung berapa kehilangan panas pada boiler, yaitu dari flue gas berapa, dry flue gas berapa, ini saudara hitung. Ini di contoh soal ada, cuma diganti angkanya saja. Ya, misalkan di sini angkanya diketahui bahwa konsumsi batu bara untuk steam generator atau boiler pada PLTU 400 MW itu adalah 188,4 ton per jam. Ya. Data batu bara diberikan seperti ini. Ya, ini saya dapat untuk Suralaya, kalau nggak salah unit 1, unit 2 itu. Ya, datanya seperti itu. Terus data dari flue gas didapat bahwa C2-nya itu 18%, CO-nya 0,8%, dan temperatur keluar atau temperatur flue gas itu 190 derajat Celcius. Data udara sekeliling, udara keliling di Suralaya, katakanlah 32 derajat Celcius,
humiditasnya sebetulnya biasanya di sana diketahui humiditasnya adalah 80% dengan temperatur udaranya sekitar 30. Nanti langsung saudara bisa mencari humiditas rasio. Tapi ini saya kasih aja humiditas humidity rasionya yaitu adalah 0,205 kg per kilogram udara kering. Dan kecepatan anginnya 1,4. Itu saya bayangkan ada pipa yang dari boiler masuk ke turbin tapi lewat luar dulu gitu ya. Ini kecepatan anginnya sekian. Temperatur permukaan boiler adalah sekian. Ya. Total ini ya, total surface area dari boiler ya, total surface area boilernya itu sekitar 2.400 meter persegi. Ini hitungannya gimana 3.000? Ini saya membayangkan tinggi boilernya itu adalah 30 meter, terus anggaplah lebarnya itu 20, berarti 600 saya kalikan 4, itu berarti ya 2.400, itu bayangan saya. Ya asumsi kan segitu. GCV-nya dari bottom S yaitu gross caloric value bottom S-nya sekian, ini sekian, itu seperti saya contoh. Ya. Perbandingannya bottom S dengan fly S 90:10. Hitung heat loss dan efisiensi steam generator tersebut. Jadi saudara isi ini persis kayak di contoh soal yang kita bahas selama ini. Itu yang pertama. Datanya seperti ini, data batu baranya. Terus yang kedua ini tadi ya. Ini juga yang sudah kita terangkan contoh-contoh tadi. Kalau saudara bisa mengerjakan di contoh-contoh tadi, ini sudah bisa ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Izin bertanya, Bro. Ya. Untuk yang analisa batu bara tadi, Bro. Ya. Kita pakai basis yang mana ya, Bro? Yang kita pakai nanti? Basisnya yang ini, yang S-receive. S-receive ya? Ya, S-receive. Ya, S-receive yang ini. Ya. Oke. Karena kan saudara langsung pemakaiannya kan S-receive. Iya. Iya kan? Yang S-receive, Bro. Iya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sekian. Minggu depan baru kita ETS. Ya, ETS. Ini terserah tugas 1 ini, nanti ini sebagai pengganti kuis. Ya, kan ada. Karena di ITS itu kan harus 4. Harus 4, minimum penilaiannya harus 4 kali. Nah, daripada saya kasih kuis, wah, terlalu, ya saya sendiri juga kualan. Ya ini tugas ini nanti saya anggap sebagai, terserah apakah ini sebagai kuis, terus ada ini, terus ada nanti ETS, evaluasi tengah semester, terus nanti ada tugas kedua, terus baru ada evaluasi akhir EAS atau UAS tuh. Jadi harus ada 4 evaluasi minimum begitu. Kalau saya kurang dari 4 evaluasi, saya tidak bisa memasukkan ke kolom format nilai yang ada di ITS. Oke, mungkin begitu. Ujiannya open book, terserah. Jadi saudara harus bawa buku perpindahan panas itu, ya, buku perpindahan panas yang dipakai di S1, yaitu
Encropera and David. Ya, itu ada bukunya, saudara cari, pinjam ke teman-teman yang di ITS, atau mungkin yang S2 dulu juga pernah memakai itu, saya kira pernah juga. Jadi sudah ada soft copy-nya itu. Ada lagi pertanyaan? Materinya sampai di sini, jadi open book, materinya sampai yang sudah saya terangkan ini semuanya. Ujiannya itu tulis tangan apa diketik nanti ya, Prof? Oh, tulis tangan aja. Ya, tulis tangan, terus saudara scan apa? Scan pakai scan HP juga bisa, pakai scanner juga bisa, monggo silakan. Tulis tangan aja, nggak usah diketik. Izin tanya, Prof. Ya. Habis isoma ini lanjut atau tidak ya? Oh enggak, sudah selesai Pak. Ya, ini sudah normal aja. Saya lebih baik setiap minggu sekali aja. Dulu itu kan saya tanya, loh kok sekarang dirubah setiap minggu sekali? Ya Pak, dulu kan Pak Jatmika harus ke Jakarta. Kalau setiap minggu ke Jakarta kan capek, maka 2 minggu sekali. Kalau sekarang, toh ini online. Kalau online ya 1 minggu sekali boleh, mau 1 minggu 2 kali boleh. Waduh, kalau 1 minggu 2 kali lah, saya tuh selalu nggak bisa bulan. Ya. Bapak-bapak juga gitu, anaknya mau minta jalan-jalan ke mall, bapak itu mesti kuliah aja tiap Sabtu. Gitu, jadi ini 1 kali aja. Jadi oleh karena itu minggu depan, kan minggu ke-8, tapi minggu ke-8 saya pakai untuk ETS. Jelas? Izin bertanya, Prof. Waktunya ETS berapa jam ya, Prof? Sekitar 2,5 jam, saya antara 2,5 sampai 3 jam. Nanti saya lihat dulu soalnya. Gimana minggu depan? Tetap mulai jam 10 atau mungkin Anda minggu depan free, bisa saya mulai jam 7 biar cepat selesai, apa tetap jam 10? Biasanya pada belajar nanti bangunnya kesiangan ya. Ya jam 10 aja ya. Iya, Prof. Jam 10 saja. Baik, Prof. Iya, jam 10 aja, Prof, ya. Ya, jam 10 aja normal seperti biasa. Siap. Ya, Prof. Tinggal waktunya aja mungkin. Waktunya sekitar 3 jam. Ya, 3 jam. Paling lama. Oh, paling lama, Prof ya? Kirain ada Ya. tambahan buat nyekennya, Prof. Oh ya, sudah termasuk itu nanti. Nyeken paling 10 menit. Saya kebiasaannya ngasih begitu. Saya waktu pengerjaannya misalkan 140 menit plus 10 menit untuk proses upload. Proses upload itu ya terserah, proses nyeken itu. Nyeken itu ada saudara pakai HP juga bisa. Ya, mahasiswa saya itu kok pada ngumpulkan loh. Apa semuanya punya scanner? Enggak Pak, pakai HP aja. Pakai apa juga bisa. Nah dari situ saya juga punya HP, terus saya diajari. Ini loh Pak, cara nyeken pakai HP. Oh ya. Oke, berarti 3 jam, Prof ya? 3 jam 10 menit sama nyeken gitu, Prof? Bukan, 3 jam plus 3 jam total, itu sudah termasuk nyeken. Ujiannya mungkin 2 jam 40 menit. Ya, betul. Ujiannya adalah katakanlah 140 menit. 140 menit itu kan berarti kan 3 jam itu 180 menit, berarti ujiannya ya 170 menit ditambah 10 menit begitu. 10 menit untuk scan. Cukup kok, cukup. Nah.
ujiannya online, ya, saudara video Zoom tidak boleh dimatikan. Saya akan lihat dari sini. Ada lagi? Prof, untuk tugas itu boleh ketik ya, Prof? Oh, boleh ketik, boleh. Ditulis tangan boleh. Mana yang lebih cepat, lebih prefer mana? Oh ya, untuk tugasnya. Oke. Iya, Pak. Prof, mau tanya Prof, nanti di submitnya UTS-nya di mana ya Prof? Di Classroom juga ya Prof? Gimana? Suaranya jangan terlalu cepat ngomongnya karena putus-putus. Itu Prof, apa nanti waktu setelah UTS pengumpulannya melalui Classroom lagi ya Prof? Atau gimana? Gimana saya terus terang pelan-pelan Mas, pelan-pelan Pak. Ini kok putus-putus, terus terang saya terputus-putus. Gimana biar diulangi lagi? Nanti setelah mengerjakan UTS itu pengumpulannya di Classroom atau disubmit kayak tugas di Classroom atau gimana Prof? Bukan, saya disubmit biasa aja lah, pakai submit di email. Di email saya kayak tugas-tugas ini kan di email. Oke, baik Prof, terima kasih. Oke. Kalau di email kan pasti jelas masuk begitu. Kalau di Classroom itu saya kadang-kadang masih masuk atau enggak ini gitu. Oke, ada lagi? Jadi nanti cara pengumpulan ETS-nya juga di email seperti Anda meng-email tugas ini. Jelas ya? Jelas, Prof. Jelas, Prof. Jelas. Kalau sudah jelas, saya akhiri sekian. Selamat weekend atau bon weekend bahasa Perancisnya. Bon weekend bersama keluarga, anak, tapi itu tetap gunakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan sudah harus dipatuhi, toh itu yang sudah menurunkan, itu didasarkan laboratorium, ya, kenapa harus tutup masker, kenapa harus cuci tangan, kenapa harus mempunyai jarak, itu semuanya sudah dikerjakan, didasarkan dari pengamatan laboratorium. Maka dengan sederhana sekali, kalau itu semuanya seluruh rakyat atau seluruh bangsa itu melakukan protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh, insya Allah rantai COVID bisa dipotong. Yaitu supaya kita juga hidup seperti biasa lagi lah. Amin. Hidup kayak begini kan gak enak sekali. Padahal manusia itu kan diciptakan sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu ya perlu ngobrol, perlu rekreasi, perlu belajar kan begitu. Perlu ke Surabaya ke ITS Prof sampai lupa. Saya pun juga begitu. Naik pesawat itu tidak usah mencurigai sebelahnya kan gitu. Iya kan? Masa naik pesawat dengan penumpang yang cantik gitu terus malah saudara curiga kan sayang kan. Ya. Malah dijauhi ya Prof ya? Malah dijauhi, nah kan gitu. Ya pokoknya yang penting monggo lah semuanya kita harus patuh terhadap protokol kesehatan, protokol COVID supaya rantai COVID terputus, langsung kita hidup seperti biasa. Kita bisa kenduri lagi, ada yang meninggal kita bisa melayat kan gitu. Ini kan kalau ada yang meninggal tuh mau melayat kok ya agak takut kan begitu. Bisa wisuda di ITS ya Prof ya? Betul, bisa wisuda di ITS. Nah, saya ngikuti wisuda itu cuma lihat mahasiswanya itu juga sama, cuma pakai Zoom aja semuanya, jadi pakai monitor semua. Amin. Amin, ya. Prof. Ya, Prof. Saya kira sekian, sampai ketemu di minggu depan. Selamat belajar, ya. Soalnya 5,
sehari satu aja, jangan banyak-banyak. Ya, saya kira sudah cukup. Bisa semua kok, sudah ada contohnya, tinggal Iya. tinggal. Memang nggak tahu nge-cross check jawabannya bener apa enggak tahu ini untuk tugas. Hah? Ya, nanti kita bahas ya setelah ETS. Oke, gitu. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Oke.